Dan saat ini kami sudah tersambung bersama Dr. Erlina Burhan sebagai dokter spesialis paru yang akan berbagi informasi bersama kita seputar penanganan COVID-19 di Indonesia. Selamat siang, Dr. Erlina. Selamat siang. Dr. Erlina, tadi kita dengarkan dari Menteri Kesehatan bahwa pasien-pasien COVID-19 yang akan dirawat di rumah sakit darurat hanya yang ringan. Sebenarnya kalau kita bisa mengkategorikan kategori ringan dan juga berat dalam kasus ini, mungkin bisa diinformasikan, dokter. Ya, jadi gejala klinis dari COVID ini kan bervariasi, ya. Yang sangat ringan, yang mungkin hanya demam saja, yang ringan disertai juga dengan batuk. Ya, kalau hanya sangat ringan, saya lebih setuju kalau isolasi di rumah. Ya, tidak kemana-mana, di rumah saja, tetapi mengisolasi dirinya, tidak keluar rumah, makan yang cukup, istirahat yang cukup, cuci tangan, pakai masker, berjarak dengan orang yang ada di rumahnya. Tapi bila itu tidak memungkinkan, kan ada saja orang Indonesia yang mungkin rumahnya hanya satu ruangan. Nah, ini saya setuju kalau pasien-pasien yang ringan seperti ini diinapkan atau diisolasi di Wisma Atlet. Ya, tetapi untuk yang berat di rumah sakit lah ya. Dok, yang ingin kami tanyakan adalah ketika tadi Menkes menyatakan bahwa ada filter ataupun penyaring dari rumah sakit yang kemudian bisa mengkategorikan yang ini harus di rumah sakit yang dengan kelengkapan ICU dengan lain sebagainya. Lalu seperti apa sebenarnya untuk menentukan bahwa ini bisa ditaruh di rumah sakit darurat gitu, dok? Dengan gejala seperti apa, dok? Iya, jadi kan oke, kedepannya kan semua orang yang kontak atau bergejala akan dilakukan pemeriksaan rapid test ya. Kalau kami sih dari akademisi inginnya rapid test ini berbasis molekuler ya. Dan kalau dari rapid test itu kemudian terbukti positif dan tetapi pasiennya tidak sesak ya. Jadi kalau tidak sesak hanya mungkin demam, batuk, itu memang disarankan untuk karantina di rumah atau karantina di Wisma Atlet. Tetapi kalau sesak, misalkan nafasnya kalau dihitung lebih dari 30 kali per menit atau kalau diukur saturasi oksigennya kan ada alatnya tuh yang tinggal ditempelkan di ujung jari. Kalau itu di bawah 90 itu harus segera ke rumah sakit, ditata kelola di rumah sakit. Ya, karena tidak mungkin rumah sakit rujukan yang ada sekarang itu menampung semua pasien yang positif. Ya, kan kita prediksinya akan bertambah terus nih pasien yang positif. Apalagi sekarang kita perhatikan masyarakat tidak patuh ya, sangat abai, sudah diliburkan, anak sekolah juga diliburkan, tapi masih banyak masyarakat yang bersosialisasi di luar, masih ke mall, masih pergi acara dan lain-lain. Padahal seharusnya social distancing atau physical distancing ini harus dijalankan. Tujuannya adalah bukan saja menyelamatkan diri sendiri, tapi juga menyelamatkan orang sekitar yang kita cintai. Betul. Jadi tolong dibayangkan, jadi kalau ingin membantu kami petugas kesehatan, diamlah di rumah. Karena kalau Anda tidak diam di rumah, masih terus keluar rumah dan bersosialisasi, maka kemungkinan tertular itu akan selalu ada. Bila mana makin banyak, bila makin banyak pasien, kami rumah sakit sudah tidak sanggup lagi untuk merawat di ruang isolasi. Dokter, ya, bahkan juga Wisma Atlet juga mungkin nggak cukup lagi kalau masyarakat tidak patuh. Baik, artinya ada kekhawatiran kalau penyakit ini sekarang sudah bisa menular melalui udara atau sekarang masih sejauh ini masih melalui droplet saja? Sejauh ini masih droplet, jadi jangan salah pengertian juga bahwa ini kemudian di udara bebas, tidak ya. Ada kondisi tertentu di udara bebas itu biasanya kalau ada melakukan tindakan di rumah sakit yang memungkinkan terjadi aerosol, misalnya tindakan
nebulizer misalnya ya, inhalasi, tapi tidak di masyarakat umum. Jadi memang penyakit ini droplet dan sangat infeksius ya, artinya sangat menular, dan kemungkinan masyarakat saling menularkan itu ada. Makanya supaya tidak saling menularkan, berdiamlah di rumah. Oke. Baik dok, kan saat ini masyarakat mencoba untuk mencari obat seperti yang diperbincangkan di media sosial. Nah, kira-kira obat ini berdasarkan saran dari dokter, apakah baik begitu ya untuk dikonsumsi tanpa resep dok, dan bisa membahayakan paru tidak dok? Iya, ya itu sesuatu tindakan yang tidak bijaksana dari masyarakat kalau ikut-ikutan membeli obat, memborong obat, karena sesungguhnya obat itu harus diberikan oleh dokter. Dokterlah yang mengetahui dosisnya dan mengetahui indikasi kapan seseorang harus mendapatkan obat. Ya, jadi obat-obat itu tidak bisa dikonsumsi untuk pencegahan, ya. Jadi berhentilah membeli-beli obat yang Anda sendiri tidak jelas penggunaannya. Karena kami khawatir kalau mengkonsumsinya tidak sesuai, itu justru akan menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman buat pasien, seperti ada efek samping dan lain-lain. Jadi biarlah yang memberikan obat ini petugas kesehatan. Ya, jangan jadi dokter untuk diri Anda sendiri. Yang paling penting adalah menjaga kesehatan, istirahat, makan yang cukup, cuci tangan. Ya, jadi preventionnya begitu, bukan makan obat. Ya, jadi masyarakat jangan sampai tergiring oleh pemikiran bahwa bisa mencegah infeksi virus ini dengan buru-buru makan obat. Tidak begitu ya. Artinya yang dikhawatirkan begini dok, ketika ada masyarakat yang merasa, wah saya demam nih sudah beberapa hari, lalu kemudian agak sesak, lalu kemudian dia berinisiatif membeli obat tersebut, yang disebutkan adalah obat Avigan dan juga klorokin yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo. Artinya ini tidak sama sekali tidak dianjurkan? Ya, itu tidak boleh. Itu tidak boleh, tidak dianjurkan. Karena kedua obat itu kalau pun diberikan itu harus dokter yang memberikan dan sudah diatur dosisnya dan lama pemberiannya. Jadi marilah kita masing-masing mengambil peran sesuai dengan posisi masing-masing. Dokter mengobati dan masyarakat membantu kami dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang justru akan memperburuk situasi dengan satu, memperbanyak atau meningkatkan penularan sehingga memperbanyak kasus, dan kedua bertindak sendiri mengobati diri sendiri. Ini juga berbahaya. Dokter, ketika ada seorang pasien misalnya datang ke rumah sakit dengan keluhan gejala sesak nafas gitu ya, tentu sekarang ini sudah mulai banyak. Tetapi bagaimana sebenarnya membedakan antara mungkin dia punya histori penyakit asma ataupun penyakit lainnya agar dia tidak panik gitu dok? Ya, jadi memang kalau ada keluhan kan memang dianjurkan untuk ke vaskes terdekat. Nah, di fasilitas kesehatan itu kan ada tenaga kesehatan yang akan melakukan screening atau menyaring dengan melakukan wawancara medis ya. Kalau kami menyebutnya anamnesis. Ini mungkin istilahnya wawancara medis. Di sana ditanyakan apakah ini disertai dengan gejala lainnya, apakah memang sesak ini merupakan keluhan yang biasa terjadi, apakah Anda asma, apakah Anda punya penyakit lain, itu semua sudah ada. Tapi itu lagi, datanglah ke petugas kesehatan atau fasilitas kesehatan. Baik, dokter, saya ingin bicara mengenai rapid test yang akan segera diberlakukan oleh pemerintah. Sudah sejauh mana dokter-dokter Indonesia diinformasikan mengenai rapid test ini? Ya, saya juga mendengar bahwa pemerintah berkeinginan agar masyarakat ini bisa, agar jangkauannya untuk pemeriksaan atau diagnosis kepada masyarakat ini diperluas, which is menurut saya itu bagus, tapi tentu saja harus dipilih rapid test yang sesuai ya. Yang seperti apa yang sesuai itu dok? Ya, jadi kalau kita ingin tahu apakah atau ingin mendeteksi virus,
itu harus dilakukan dengan pemeriksaan molekuler yang PCR, dan itu kan sebetulnya sekarang sudah banyak juga yang ditawarkan pemeriksaan PCR ini yang rapid, yang cepat ya. Tapi juga ditawarkan sekarang pemeriksaan rapid test berupa pemeriksaan serologi, yaitu diambil darah, dan menurut saya ini agak-agak harus hati-hati juga untuk menggunakan rapid test yang serologi ini, karena yang dideteksi adalah antibodi ya. Dan antibodi itu baru bisa terdeteksi kalau pasien sudah ada gejala. Nah, kalau pasiennya belum ada gejala, masih dalam masa inkubasi, itu rapid test serologi itu akan menghasilkan hasil yang negatif, sehingga pasien merasa senang, akhirnya wah gue negatif, saya negatif, lalu berinteraksi dan merasa sangat aman. Ini berbahaya karena bisa jadi kemudian yang negatif ini kalau mungkin dalam masa inkubasi menjadi sakit dan menjadi sumber penularan untuk orang sekitarnya, padahal dia merasa dia tidak terjangkit karena sudah melakukan rapid test yang antibody ini. Artinya saran dari dokter seperti apa ketika nanti kita sudah melakukan adanya rapid test berdasarkan serologi ini, berarti ini tidak bisa berdiri sendiri rapid test ini, harus ada lanjutannya begitu, Dok? Iya, jadi mungkin untuk screening pada orang bergejala oke lah pakai rapid test serologi, tapi tetap harus dikonfirmasi dengan molekular atau PCR ya, untuk memastikan memang ini ada virusnya. Dan kalau mau yang rapid test itu adalah yang antigen, karena rapid test antigen itu yang diperiksa adalah memang dilakukan swab tenggorok, dan kemudian untuk melihat apakah antigennya bisa terdeteksi, dan ini bisa dideteksi pada saat awal-awal gitu. Dan tentu saja saya juga ingin menyampaikan kalau saat ini sudah banyak sekali rapid test yang molekular yang tidak terlalu mahal, dan itu bisa dilakukan oleh rumah sakit besar yang laboratoriumnya punya fasilitas biosafety level 2. Oke. Berapa banyak yang bisa melakukan itu, Dok? Kalau kita melihat tadi Anda menyebutnya ini sebagai rapid test molekuler, berapa lama juga? Butuh berapa lama? Ya, rapid test molekuler ini ada yang hanya 1 jam dan bisa sekaligus memeriksa puluhan sampel. Jadi bisa dilakukan dalam sekaligus beberapa puluh sampel, ya, tapi tentu harus hasilnya bisa ketahuan begitu ya? Iya. Baik, Iya, dokter. tapi memang kita harus hati-hati juga. Kita lihat spesifikasi alat-alat ini karena banyak sekali sekarang yang menawarkan alat-alat rapid test. Jadi harus waspada. Jadi harus ya, duduk Dok, ya? bersama menentukan rapid test yang mana yang paling cocok untuk situasi kita saat ini. Dok, di organ tubuh bagaimana sebenarnya yang menjadi tempat berkumpulnya virus, Dok? Apakah di parunya atau di bagian seperti apa, atau tergantung pada kondisi orang? Iya. Ya, berkumpulnya virus atau berkembang biaknya virus COVID ini ada di saluran nafas, mulai dari atas sampai bawah. Makanya kalau di atas dilakukan swab tenggorok, itu kan saluran nafas bagian atas, tapi juga sampai ke bagian bawah. Maka bisa juga kita minta dahak sebetulnya untuk diperiksa ya. Dan kalau sudah sampai ke bawah biasanya menyerang paru-paru, dan ini menimbulkan batuk dan sesak nafas. Apalagi kalau sudah luas, pasien akan sangat sulit bernafas. Dan ada juga sebagian virus ini bisa berkembang biak di saluran cerna, walaupun hanya sedikit. Laporan dari jurnal mengatakan ada sekitar 3%. Maka ada juga pemeriksaan dilakukan terhadap stool atau BAB ya. Dokter, berdasarkan data dari dokter, kalau dilihat dari grafik, berapa banyak sebenarnya pasien yang datang dengan keluhan penyakit paru bawaan, Dok? Oh ya, penyakit yang memang sudah sakit paru sebelumnya, bisa asma, bisa tuberkulosis, bisa PPOK. Kalau di rumah sakit kami itu lumayan banyak, dan juga banyak orang-orang yang memang suka rela datang
karena merasa kontak dengan orang yang positif walaupun tidak bergejala, ini yang kita sebut ODP. Dan itu tentu saja perlu screening lebih lanjut. Baik, dokter, kalau kita bicara masalah orang yang tidak bergejala, apakah kemudian orang yang tidak bergejala ini ketika melakukan rapid test hasilnya akan terlihat negatif sampai kemudian dia bergejala, atau ada hasil penelitian lain mengenai hal ini? Ya, kalau orang tidak bergejala tetapi dia mungkin sudah terjangkit, nah itu kalau biasanya bisa dideteksi oleh molekuler rapid test ya. Tetapi kalau dengan serologi tidak akan positif ini karena tidak ada gejala. Serologi itu kan tadi saya sampaikan memeriksa antibodi. Antibodi baru dihasilkan oleh tubuh kalau sudah ada gejala. Baik dok, tentang paru-paru, kalau dilihat dari imun seseorang misalnya, ketika dia virusnya masuk melalui tenggorokan misalnya, kemudian masuk ke paru-paru, nah butuh stamina yang seberapa kuat sampai akhirnya tidak bisa langsung masuk ke tubuh dan menjadikan kita terjangkit positif corona, dok? Jadi ada beberapa hal. Pertama adalah lihat dulu viral load-nya, jumlah virusnya. Kalau virusnya sedikit, barangkali sistem pertahanan tubuh atau imunitas tubuh akan bisa segera mengatasinya, sehingga mungkin tidak bergejala atau ringan-ringan saja. Tapi kalau virusnya sangat banyak dan langsung berkembang biak kemudian di saluran nafas dan bahkan paru, itu akan merusak sel-sel di paru, dan inilah yang kemudian menimbulkan juga perlawanan yang hebat dari sistem imunitas, dan proses ini juga akan menimbulkan peradangan cukup luas di paru sehingga bisa terjadi yang kita sebut dengan badai sitokin. Nah, ini akan menimbulkan pemadatan yang luas di paru sehingga pasien akan cenderung menjadi gagal napas sehingga perlu bantuan alat napas yang disebut ventilator. Baik, terima kasih Dr. Erlina Burhan selaku spesialis paru sudah berbagi informasi bersama kami di Kabar Khusus kali ini. Semoga kita harapkan penanganan COVID-19 di Indonesia bisa berjalan dengan baik dan social distancing dipatuhi. Sama-sama doakan kami ya para petugas kesehatan di rumah sakit. Selalu. Ya, saya himbau kepada semuanya, bantu kami. Pertama, bantu kami dengan tinggal di rumah dan juga doakan kami. Baik, kami selalu mendoakan yang terbaik untuk para petugas medis yang berjuang di garda terdepan dalam menghadapi pandemi virus corona di Indonesia pada saat ini. Terima kasih Dr. Erlina Burhan sudah bergabung bersama kami. Kami jeda dulu pemirsa, kami akan kembali lagi dengan sejumlah informasi lain masih mengenai penanganan virus corona di Indonesia.